wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Ini terkait satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah, siapa yang cinta atau ingin bertemu Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun akan cinta atau sangat ingin bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu, siapa yang tidak ingin bertemu Allah, benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Aisyah kritis, bertemu dengan Allah itu kan yang mudah difahaminya berarti nanti di alam sesudah kematian. Maka kata Aisyah, siapa di antara kami yang tidak membenci kematian? Semuanya kita nggak mau mati kan? Kalau sakit ya pengen segera sembuh, meski sudah tua sekalipun, nggak ada yang mau mati. Maka kata Aisyah, inna lanakrahul mauta, kita semua tidak ada yang senang kematian. Kalau memang demikian adanya, berarti Allah benci bertemu dengan kita. Maksud Allah ingin bertemu dengan kita, Allah benci bertemu dengan kita, ini kaitannya dengan pahala dan siksa. Kalau Allah ingin bertemu dengan kita, berarti ingin memberikan yang terbaik buat kita, surganya, rahmatnya, anugerahnya. Kalau Allah benci bertemu dengan kita, berarti Allah ingin memberikan siksanya. Maka Aisyah protes, siapa di antara kita yang ingin bertemu Allah? Semua dari kita benci kematian. Maka Nabi SAW menjelaskan, laisa dzaki, bukan itu maksudnya. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut, seorang mukmin itu apabila hadir kepadanya kematian. Hadir kematian itu sesaat menjelang kematian. Busyira biridwanillah wa karamatihi, maka dia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan anugerahnya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka saat itu tidak ada lagi yang lebih ia cintai dari apa yang ada di hadapannya itu, yaitu keridhaan Allah, anugerahnya. Ini menjelang kematian, ya, ini menjelang kematian. Fahabba liqa Allah, maka dia pun ingin bertemu dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ahu, dan Allah pun ingin bertemu dengan dia.
Sebaliknya, wa innal kafir, sungguh orang kafir, idza hudira, sesaat menjelang kematiannya, ihtidor itu masih bisa ngobrol ya, seperti Nabi Yakub dalam Al-Quran. Idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, masih sempat nanya, kalian nanti mau menyembah siapa ya. Nabi Yakub ke anak-anaknya, semua anaknya termasuk Yahudi ya. Yahudi itu salah satu putranya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi kafir betul orang Yahudi yang sekarang itu. Buhun-buhunnya, sesepuh-sesepuhnya semuanya bertauhid, sampai Nabi Yusuf bertauhid. Nah, ini juga sama. Orang kafir apabila hudiro, dihadiri kematian, busyira bi'adzabillah wa uqubatihi, dia diberi kabar gembira, dia diberikan gambaran, dia diberitahu siksa Allah dan azab Allah dan siksanya. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada satupun yang paling dia benci saat itu kecuali apa yang dia lihat di hadapannya. Karihaliqo Allah, dia pun benci bertemu Allah, wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah pun benci bertemu dengan dia. Kenapa? Karena ingin memberikan siksa dan azab. Jadi hadis ini tidak berlaku bagi kita yang sekarang ini tampaknya ya, wallahu a'lam masih jauh dari ihtidor. Hadis ini berlaku bagi kita nanti menjelang kematian. Apakah menjelang kematian kita ingin bertemu dengan Allah atau kita enggan bertemu dengan Allah? Dan itu tergantung gambaran yang diberikan kepada kita, yang diperlihatkan kepada kita menjelang kematian. Kalau Allah memperlihatkan keridhoannya, anugerahnya, maka kita pun sebagaimana digambarkan dalam hadis ini atau ayat yang lain, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat mencabut nyawa itu bukannya menakut-nakuti ya. Jadi hadis tentang sakaratul maut, saya tahu hadis dari seorang mubalik ya, belum tahu riwayatnya. Ibarat ditusuk 360 pedang, kumaha rasana, walau a'lam. Nggak usah terlalu menakutkan kita, karena di Al-Qur'annya sendiri jangan takut, jangan sedih, wa absyiru, berbahagialah bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, ini orang beriman, surga yang dijanjikan kepada kalian. Malah justru saat itu kita ingin segera mati, ingin segera bertemu dengan Allah. Jadi takut kematian sekarang mah normal, masih sehatnya, jag-jag jabal liga hiji rek main peuting ayeuna lebar. Tapi nanti yang dimaksud hadis ini menjelang kematian. Nah, ini pertaruhan, apakah kita ingin bertemu dengan Allah atau enggan bertemu dengan Allah. Dikuatkan di hadis yang lain ya, dari Sahih Muslim, dari Syuraih bin Hani, aku datang kepada Aisyah dan berkata, wahai ummul mukminin, aku mendengar Abu Hurairah menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW yang jika memang benar demikian, tentu kita semua binasa. Ya, Abu Hurairah ini kan mu'alaf, baru masuk Islam Fathu Makkah, jadi cuma 3 tahun bersama Rasul, tapi hadisnya meniloba menyampaikan hadis. Jadi bagi sebagian orang mah aneh. Ya soalnya Pak, bayangkan mun aya mu'alaf ka dieu ka Masjid Baitul Mukhlisin, tuluy sagala nyaho hadis pan aneh. Wah cenah mah sadenge-denge gitu.
Padahal bukan begitu. Abu Hurairah kan mendapatkan jaminan dari Nabi, memang orangnya cerdas. Ya, jadi walaupun kalau cerdas lalu mengalahkan kita nggak usah gengsi. Kan beda, masing-masing ada anugerahnya. Aisyah menimpali orang binasa itu orang yang binasa dengan sabda Rasul. Masa hadis membinasakan? Apa sih, kata Aisyah? Surah menjawab, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang senang bertemu Allah, Allah pun senang bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Padahal tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin mati, kata Surah. Aisyah menjawab, sungguh Rasulullah SAW memang pernah bersabda demikian, tapi maknanya bukan seperti yang kamu maksud. Kata Aisyah juga, sama dulu juga saya protes begitu ke Rasul. Saya juga aneh dulu. Emang siapa di antara kita yang ingin mati? Nggak ada, pasti dijauhi. Kalau bawa kendaraan kan hayangnya selamat dan hayang mati. Ya, jihad pun bukan ingin mati, ingin menang lah. Ya, perang masa ingin mati. Ya. Kalau ingin mati mah tuh bobari tinggal eleh kure perang Badar tuh. Perang Uhud tuh tinggal dikalahkan saja, nggak usah capek-capek jihad. Ya. Maka Aisyah menjelaskan, walakin idza syakhsal basar, yang dimaksud adalah ketika mata terbelalak, kieutas bolotot. Di hadis kan Nabi menjelaskan kalau ruh dicabut itu diikuti oleh mata. Makanya rata-rata hampir semua yang meninggal matanya terbuka, itu kita tutupkan. Wa hasras jasadru, ruh sudah naik ke dada. Waqsha'arral jildu, kulit sudah gemetar. Wa tashannajatil asabi, jari jemari sudah menutup huras panggilnya nungantunkeun. Fa inda dzalik, maka ketika itulah man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang bertemu dengan Allah, Allah pun ingin bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Dan ini dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski Nabi wafatnya susah ya, sakitnya juga lama, berbulan-bulan. Aisyah menjelaskan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul wa huwa sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan tentu saja sabdanya benar. Innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah thumma yukhayyaru. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang dicabut nyawanya sehingga ia melihat tempatnya di surga, lalu ia diberi pilihan. Diberi pilihan mau sekarang atau nanti. Makanya kan ada hadisnya, Nabi Musa menempeleng malaikat maut. Teu nawaran heula. Jolek nyabut nyawa tampil ku Nabi Musa. Falamma nazala bihi wa ra'suhu ala fakhdi, ketika pilihan itu datang kepada beliau, kepala beliau saat itu sedang ada di atas pahaku, kerdilahun ku Aisyah. Gusya alaihi sa'ah, tiba-tiba beliau pingsan sejenak. Thumma afaqa, kemudian siuman kembali. Fa ashkhasa basarahu ila saqfi, tiba-tiba beliau menengadahkan penglihatannya ke atap, molototnya ka luhur. Tsumma qala, kemudian berkata, Allahumma ar-rafiqal a'la, ya Allah pada tempat yang dekat dan paling tinggi. Qultu, kata Aisyah pasrah, idzan la yakhtaruna, jika demikian beliau sudah tidak memilih kami.
wa araftu annahu al-haditsul ladzi kana yuhadditsuna bih. Saya tahu itulah hadis yang telah beliau ajarkan kepada kami. Fakana tilka akhiru kalimatin takallama bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma rafiqal a'la, ya Allah pada tempat yang dekat dan paling tinggi. Ini menunjukkan Pak, hadis akhir kalimat la ilaha illallah, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk surga, itu bukan syarat. Buktinya ini Nabi akhir kalimatnya bukan la ilaha illallah, tapi ar-rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Hadis itu hanya mengajarkan bahwa kalau seseorang sebelum matinya sempat la ilaha illallah pasti ke surga. Tapi bukan berarti syarat masuk surga harus la ilaha illallah. Ya. Hadis itu mengajarkan bahwa kalau seseorang di saat sebelum mati masih bisa sempat la ilaha illallah, itu berarti dia betul-betul yakin la ilaha illallah. Dan itu dahsyat, ya, bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Apakah otomatis dosanya semua diampuni? Nah, ini kembali kepada ayat yang umum, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya, Allah yang lebih tahu apakah dosa-dosanya dihitung atau tidak. Cuma yang jelas, orang yang menyebutkan la ilaha illallah itu meski sempatnya sebelum meninggal saja, kita tahu dalam hadis syafaat akan Nabi keluarkan orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi meskipun ke neraka dulu, dakhalal jannah itu pasti dia akan masuk surga. Jadi maksud dakhalal jannah itu bisa langsung masuk surga, bisa juga ke neraka dahulu, cuma pasti masuk surga gitu. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah. Kan urang mah teu kudu tuar-tawarnya, baelah cenah ka neraka heula oge. Nu penting ka surga. Apa memang neraka teh kumaha? Panas apinya 700 kali lipat daripada panas api yang terpanas di bumi. Ya, kita menyepelekan neraka sok we eta meunang nu udud. Ya, durukeun ka dieu teh. Latihan, ya, ngarake kuat di neraka. Satu harinya 50.000 tahun. Jadi tetap jangan menyepelekan. Soalnya itu guru saya cerita, boga babaturan cenah almarhum ya, guru saya di stasiun ya. Geus kolot teh main kene gapleh we cenah gitu. Cenah sok mabok, ari maneh cenah moal tobat-tobat. Bae atuh cenah. Tad nyebut ustad kene. Ya. Bae atuh tad dah saya mah la ilaha illallah pasti ka surga. Saat itu cenah tuh durukan maneh ngaduruk maneh heula latihan cenah ngareke kuat di neraka. Jadi jangan menyepelekan ya, tetap enggak boleh. Nah, yang jadi misteri nanti kita sebelum meninggal itu akan diberi gembira di keridhaan Allah atau siksa Allah, itu yang jadi misteri. Ini kita yang nggak tahu apa sih maksud hadis Nabi ini kok diajarkan sekarang, kan nanti dialaminya. Iya, maksudnya nanti kita sebelum mati itu akan diberi tahu keridhaan Allah atau kita akan disingsieunan ku siksa Allah. Itulah para ulama di sini menjelaskan ya, makna mahabbatil abdi liliqaillah itharuhul akhirata 'alad dunya. Kalau kita ingin nanti menjelang meninggal diberi gambaran surga keridhaan Allah, itu tampak pada sejauh mana kita mendahulukan akhirat di atas dunia. Ya, jangan pernah kita abaikan panggilan sholat wajib
gara-gara sibuk dudunya. Penting mana ieu teh? Dudunya mah paling panggilan customer, panggilan majikan. Ini mah super majikan Gusti Allah. Jangan pernah kita kalah dari belanja duniawi, memiliki harta bendawi, dari zakat dan sedekah. Yang jadi harta itu yang kita pakai atau yang kita sumbangkan. Sudah sering kita bahas. Kata Nabi, yang jadi harta kita itu yang kita sumbangkan. Bukan rumah bapak-bapak yang sekarang bapak tinggali itu. Bukan harta bapak. Harta bapak itu yang bapak sumbangkan ke masjid, ke pesantren. Etah. Coba gede-gede gitu. Ini mendahulukan akhirat ya, bukan berarti jangan punya rumah di dunia, ada mah kewajiban. Sehingga bekerja mah kewajiban, harus bekerja. Tapi di waktu-waktu Allah memanggil kita, ya, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai, gitu teori sederhana dunia akhirat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi, gitu. Kalau ada panggilan dari Allah, sok segera ke panggilan Allah, tinggalkan dulu duniawi. Kalau sudah beres panggilan Allah, sok dudunya deui, gitu. Gak mungkin Allah mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Fala yuhibbul istimrar al-iqamah fiha. Ia tidak senang terus-menerus tinggal di dunia. Bal yasta'iddu lil irtihal anha, tetapi ya sudah bersiap-siap dari sekarang untuk pindah ke negeri akhirat. Bapak ini siap-siap can, beberapa can, udah packing belum? Ya, buat pulang. Makanya kata Nabi di hadis yang lain, kita ini semua sedang nyaba, ya, sedang safar. Masa mau selamanya di Pangandaran atau bobol? Ada waktunya kita untuk pulang, dan agar bisa pulang dengan nyaman, sok buru-buru packing. Bapak-bapak yang pernah haji, ya, umroh, pira korek tuluy cicing di ditu, ya, mahal. Ini udah tahu jadwal kepulangan, kan packingnya dari sekarang. Kita juga udah tahu jadwal kepulangan kita kapan, lah mau lebih 100 tahun. Kita udah packing belum? Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Nah ini, yang benci bertemu dengan Allah. Waradu bil hayatid dunya, mereka puas dengan kehidupan dunia. Puas itu senang. Senang kalau dia jadi pejabat tinggi, senang kalau dia harta banyak, bukannya takut. Kalau orang soleh kan punya jabatan tinggi, takut, tanggung jawabnya gimana? Dibere harus siap, tidak siap, gitu. Hari ini mah dibere, wah sagat tuh dibere dek diudak, gitu. Nuradu bil hayatid dunya. Orang mukmin itu diberi kekayaan itu takut. Ini bagaimana nanti tanggung jawabnya di akhirat? Apakah kekayaan saya sudah sesuai dengan yang Allah inginkan, disalurkan dengan yang Allah inginkan? Takut, bukan puas mah. Meni puas, kabeli mobil anyar, kabeli mak anyar, kawin pamajikan opat misalnya. Bangga gitu. Ya, Nabi istrinya memang lebih dari satu, tapi tetap kepuasan Nabi itu ada di sholat malam, ya. Kepuasan Nabi itu ada di zikir, bukan puas-puasin dunia. Watma'annu biha, dan mereka merasa tentram dengan kehidupan itu. Jadi nepikeun ka maksimal bagaimana ingin punya rumah yang nikmat, ya. Saya pernah datang ke salah satu jamaah, ya, di Cipaku. Pak Haji ceteu mah teu alus-alus teuing. Cenasad ngarah tentremnya bagus, silakan, halal. Eta enakna di Islam teu haram gitu. Ngan cete kade Pak Haji, ya.
hati-hati hari urang ke di surga kieu teu dingeunah-ngeunah. Jangan kita orientasinya dinikmati itu di dunia saja, engke di akhirat kitu mah. Dan alhamdulillah ya, kalau orang Islam itu ahli ngaji mengerti dunia begitu, di akhirat juga begitu. Ini yang dikritik itu yang dia lupa dengan akhirat. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka lalai dari ayat-ayat kami. Nah, sok ngaji tara gitu. Apakah kesibukan dunia dia melupakan dia dari ngaji Quran, dari majelis ta'lim, ya, dari sholat malam? Bapak-bapak saking sibuk kududunya sholat malam witir pun gak sempet. Itu kata Allah, inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Gelo kudunya deh itu gunanya sholat malam. Sholat subuh lagi kaburangan, wah udah itu mah gila dunia berarti. Kita semua ini ahli ngaji, sholat subuh nggak ada kamus lagi kesiangan karena kita sudah di sholat malam. Orang yang orientasi akhirat tuh sholat malam, patokannya bukan lagi sholat subuh. Makanya kata Nabi, orang yang sholat subuh kesiangan apa? Munafik. Munafik itu orang yang gila dunia. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Itulah mereka tempat mereka neraka dengan sebab mereka usahakan. Ibnu Hajar memberikan catatan ya, dari hadis senang bertemu Allah ini terdapat beberapa pelajaran. Satu, tanda selamatnya seseorang di akhirat sudah bisa diketahui dari apa yang ia lihat ketika menjelang kematian. Ini sudah kita bahas tadi. Yang kedua, perasaan ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala ini tidak bertentangan dengan larangan mengharapkan kematian. Larangan mengharapkan kematian mah itu orang yang putus asa, loba hutang, bunuh diri kesananya itu haram. Tapi kalau ini kan berharap bertemu Allahnya juga bukan dari sekarang kan, tapi menjelang kematian. Dan bukan berarti ku bunuh diri. Kalau dia ingin bertemu Allah bunuh diri, anggar doraka. Jadi yang larangan kan kita nggak boleh mengharapkan kematian. Maksudnya jangan ingin bunuh diri. Yang ketiga, dikecualikan orang yang tidak ingin bertemu Allah karena merasa amalnya belum cukup dan ingin memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Karena tadi Aisyah juga, kami nggak mau mati. Maksud nggak mau mati itu tentunya karena ingin bebenah heula. Ya, jadi kalau bapak ibu saya saat ini belum ingin mati kan, kenapa? Karena ingin terus memperbaiki amal, itu tidak termasuk dalam hadis ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Ya, yang pertama
Nabi hanya menginformasikan ada orang itu yang amalnya baik tapi kemudian masuk neraka karena menjelang matinya berubah amalnya. Ya. Berubah amalnya jadi koruptor misalkan. Banyak yang begitu. Di kehidupan kita juga banyak. Saya juga di jamaah ada yang saya menyesalkan. Baheula bareng jeung urangna ayeuna jadi mengkol gitu. Nyetak itu jadi susah. Hanya Allah yang tahu. Atau lebih banyak juga nu baheulana araroke, preman ayeuna ngararaji gitu. Itu mah sudah bagian dari kehendak Allah, takdir Allah. Kita pun nggak bisa nawar-nawar, dah bisa dipaksa. Bagi orang yang amalnya baik tapi menjelang matinya jadi jelek, ya yang dilihatnya itu yang jeleknya, berarti dia sudah meninggalkan amal baiknya. Innamal amal bil khawatim, jadi suul khotimah. Tapi sebaliknya orang yang amalnya jelek lalu kemudian berubah menjadi baik, berarti dia hakikatnya sudah meninggalkan amal jeleknya, sudah bertobat. Husnul khotimah. Yang kedua, waris itu tidak berdasarkan sertifikat. Meski saya pribadi madhabnya begitu sebagai kehati-hatian, ya. Saya punya 4 kendaraan, nama STNK-nya nama saya. Nah ini yang belum di BBN ada 1. Kata kakak saya, jangan nama Ustadz, mahal pajakna cenah gitu. Toh saya cenah nama istri atau nama anak. Enggak, ini kendaraan saya, nama saya. Baik cenah pajakna mahal, baik. Untuk kepastian bahwa ini adalah harta kita. Kalau atas nama anak, istri, khawatir nanti dalam pembagian waris susah, ya. Meski sebetulnya itu tidak mengubah hak milik. Kalau memang akadnya hanya numpang nama, ya. Jadi kalau numpang nama biar enggak berat pajaknya, sama kan PBB juga sama, ya. Jadi sudah saja di atas namakan itu. Bahkan ada yang uniknya, ini pakai nama tetangga, Pak. Saya tahu, yaitu salah satunya motor yang saya miliki sekarang. Jadi ngaran teh lain ngaran beliau gitu. Yang sumber asal kendaraan ternyata nama tetangganya, sampai begitu juga. Atau nama temannya, saking kulo batuin kendaraannya gitu, lebihkeun ka ngaran batur we yang bersedia dijadikan nama, ya. Sampai seperti itu gitu. Jadi sertifikat atau surat resmi apapun tidak mengubah akad kepemilikan kalau memang belum ada akad ikrar memberi atau membagikan, ya. Jadi itu silakan nanti pas pembagian warisnya bagikan waris atas nama harta pemilik aslinya, bukan sebagaimana di sertifikat. Yang ketiga, hadis yang tadi nanti saya teliti dulu kalau lebih mendalamnya. Cuma nggak usah heboh lah, udah terjadi. Intinya kan Nabi sudah menjelaskan semua Nabi itu diberikan pilihan, nabinya juga sudah berakhir, nggak ada lagi. Itu udah diemutan. Insyaallah, ya, piraku orang nampiling malaikat mustahil. Cukup mungkin Pak, ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.